Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maula. Sahabat Abah Haji yang berbahagia, alhamdulillah atas kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala, Abah Haji kedatangan tamu yang alhamdulillah tamu ini ahli-ahli spiritual, ahli-ahli dikir, ahli-ahli spiritual yang insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Di sini ada Bang Kemek atau Bang Carwan, ini Abah Wita, ini Al Ustadz Majid, yang alhamdulillah Abah Haji tanpa direncanakan lagi sehingga bisa berkumpul. Kebetulan mereka ini ingin tahu perabot-perabotan atau apa namanya disebutnya pekarang yang dipegang oleh Abah Haji. Kebetulan Abah Haji sekarang mengeluarkan pekarang atau perabot-perabot lah, istilah bahasa Sunda nama kalalender naon sih disebutnya. Di sini ada keris, nggak tahu keris kegunaannya untuk apa. Yang jelas Abah Haji keris ini hasil daripada mencabut dari orang yang pada sakit. Ada sebagian orang yang sakit itu akibat dari kesibat, istilah bahasa Sunda nama gitunya, kesibat anu teu kaurus teh, langsung aja dicabut, diamankan oleh Abah Haji. Ada juga yang dikasih sama orang, ada juga hasil daripada pencabutan. Nah inilah yang biasa cabut mencabut Bapak Ustadz Majid yang seringkali biasa mencabut urusan pekarang. Ada keris, ada batu. Silahkan barangkali ada yang ditanyakan itu silahkan. Pak Kemek gimana? Nah ini sejenis, rupanya bagus, antik, gagangnya itu gagang naga sosro, bisa disebutnya naga sosro. Ini cuma nggak bisa dicabut, ini nggak bisa dicabut. Ini ada juga golok yang seringkali dari Banten ini, Kiomas. Lambangnya juga lambang merah putih. Ini kebetulan yang megang golok ini yaitu golok orang-orang ahli spiritual, sesepuh Manggung Jaya, Abah Ucu nyawit. Nah kebetulan ini lagi dikonteskan. Ada lagi ini kujang, yang kujang ini alhamdulillah untuk istilahnya pengaman aja. Masing-masing setiap pekarang atau pekakas boleh dikatakan perabot, masing-masing ada kegunaannya, insya Allah akan membantu kepada kita. Ini pun kalau istilah agama kan kita boleh musti jangan, asal jangan mi gusti, cek bahasa Sunda mah gitu. Musti bisa ngarawat ngurusan, asal entong mi gusti unggul gitu. Harus tuh Mang Majid. Coba Mang Majid kumaha pendapat Mang Majid? Ini Majid yang segitu banyaknya yang tertua itu mana Majid? Oh, kalau berbicara yang tertua kayaknya ini. Boleh dilihat Majid? Boleh silahkan. Kita ininya. So, minta izin dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, eta mah pancaruta. Auranya sangat kuat. Ini juga udah hampir menipis ya. Tipis banget. Itu udah saking tuanya itu Pak Majid itu. Saking lamanya mungkin di. Ini dari mana Majid nih? Itu dapat nemu dari ini, dari Pertamina. Mungkin ada kemungkinan istilahnya keris itu muncul sendiri, dengan sendirinya ada kemungkinan orang yang dibuang pas kebetulan ada seseorang yang lewat ke daerah Pertamina nemu bahasa iya, nemu langsung diambil. Pas diambil orangnya yang megangnya itu kesurupan terus. Masalahnya nggak mungkin akibat nggak keurus itu. Kalau lihat tadi fisiknya emang ini udah tua banget ya. Tua banget. Karena itu udah menipis sekali. Kalau ya umpamanya ini kalau dihitung daripada
looknya Mm-mm. ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Mm-mm. Ada 7 look. Terus itu biasanya semuanya juga looknya tuh ganjil. Ganjil ya. Iya, Pak Majid? ganjil adanya. Mungkin Iya. akibat kalau yang ganjil kayak gitu gimana maksudnya Pak Majid itu? Kegunaannya, khasiatnya atau wataknya lah, kita makan sering, maksudnya kan istilahnya barangkali istilahnya buat apa, karena Baji juga kedatangan karang segini banyaknya, yaitu yang belum semuanya tahu bahwa ini buat ini atau gimana. Yang jelas Abah Haji itu untuk mengamankan aja gitu, mengamankan perabot-perabot yang sekira-kiranya mengganggu sama orang gitu. Gimana Kalau Pak? masalah ganjil, kenapa keris looknya itu ganjil? Saya juga belum paham dan belum begitu mengerti. Cuman ya kebanyakannya ya kayak gitu. Keris itu semuanya itu looknya ganjil dari 3, 5, 7, 9, 11, 13, bahkan nyampe ke 39 atau 41 Iya. bisa. Identiknya itu ganjil. Iya. Cuman Heeh. untuk mengetahui apakah cocok atau tidak dengan Barang tersebut. pemegang Mm-mm. keris, dengan kerisnya itu ada Hmm. mungkin tata caranya lagi. Tata cara lah Iya. lagi, harus ada dikir-dikir tertentu atau ritual tertentu lah istilahnya. Oh, Itu. berarti ini yang tertua ya Pak ya? Paling tua itu Pak Majid. Nah, justru saya mau lebih tertarik sama yang kecil ini Pak Ji. Yang kecil yang mana? Maafnya Pak Ji. Waduh, Nah. itu mah simple ya. Kayaknya tuh, Waduh. maaf dibuka ya Pak Ji ya. Boleh dibuka. Waduh. Uset. Dibuka nak. Waduh ya mah. Akibat minyak kan itu pakai mek itu. Belum diminyakin emang. Ini mah kebetulan dikeluarkan ya, kebetulan pas ada tamu-tamu, ada Pak Kemek, Mbak Wita, Pak Ustadz Majid, semua Nah ini lagi pada gimana nih kumpul. Pak Ji? Tentang sejarahnya keris tau dibilang apa ini? Keris Ya. tau bedog ya? Keris kecil, ya keris kecil. Ini di sini combong. Biasanya kalau yang combong-combong kayak gini mah buat pengasihan atau kepercayaan. Yang combong-combong kayak begini mah itu buat supaya penarikan auranya, kebanyakan aura positif yang insya Allah wataknya pun adem. Dapat dari mana Pak Ji? Ini dapat dari orang kampung sebelah, sengaja mengantarkan gitu. Oh jadi dititipkan ke Pak Iya, Haji. dititipkan langsung Pak Haji, soalnya Pak Haji jarang ngangkat yang kayak gini. Yang biasa ngangkat itu Pak Majid, Pak Ustadz kita semua itu ahli-ahli pengangkatan. Pak Haji ya sekedar kayak gini aja gitu, merawat lah istilahnya, mengamankan, merawat. Mudah-mudahan pastinya ada manfaatnya. Gimana Pak Wita ini, pendapat Pak Wita mengenai masalah Yang ini? mau dipertanyakan ini Pak Haji. Iya. Ini keluar dari Banten, Iya. si Omas itu ya. Ciomas. Dibuka aja, Dibuka aja. biar lebih jelas. Yang mau saya pertanyakan ini, nah yang panjang kayak gini keluaran dari mana kayak gini Pak Haji? Iya betul. Coba dibuka aja, dicabut. Iya. Wah. Ini goloknya tuh luar biasa, ada uratnya juga, udah perang-pang ininya itu saking udah tuanya. Saking udah tuanya golok tersebut pastinya itu golok bukan zaman sekarang 2-30 tahunan yang lalu, entah pastinya ini jadi kerajaan Pajajaran ya, Prabu Siliwangi. Cuma kalau yang ini pastinya dari keluaran Banten, Ciomas. Biasanya kalau Ciomas di sini pasti ada namanya itu ketok atau ketok Palusideno. Biasanya di tengah-tengahnya itu ada titik. Man wallahu alam, Abah Haji juga nggak tahu apa ini barang asli apa enggak. Yang jelas
seperti ini buktinya. Biasanya kalau memang seperti golok Ciomas yang asli emang dikeluarkan enggak sembarang dikeluarkan sembarang orang gitu. Ini kan ya ada cap khusus dari Katokan Palu Sidoino gitu. Memang ini luar biasa, pada bagus-bagus goloknya tuh masing-masing. Boleh nanya Pak Ji ya? Oh boleh. Kalau apa namanya itu Ciomas kan Iya. ada yang seperti dibuka ya Pak Ji ya? Boleh. Sebentar, mulai. Waduh. Kan ada yang ada wapaknya, ada Wapaknya huruf itu. Arabnya dan juga yang enggak ada. Ini yang menurut Pak Haji yang asli itu yang bagaimana Pak Haji? Yang Kalau menurut Abah Haji mah yang asli kayaknya tuh yang nggak ada Arab ya, Bapak. Yang aslinya itu ada ketok Palu Sidenok itu. Palu Sidenok itu ya zaman Sultan Hasanuddin yang biasa membikin itu tuh membikin empunya empu Sidenok palunya gitu. Itu juga menurut satu riwayat dan menyebutkan seperti itu. Cuma diusap atau diketok pakai palu Sidenok udah kekuatannya luar biasa. Kalau digores kan sama orang yang atau pohon, si pohon itu bisa mati gitu. Apalagi ya intinya berbisa aja lah. Nah, terus ini Pak Haji, kenapa yang lain ada serangkanya? Kalau ini nggak ada Pak Haji. Itu mah golok petok itu, tapi itu kelebihannya Termasuk Ciomas bukan ya ini Pak Haji? bukan. Itu kelebihannya golok biasa, cuma capnya itu dari kanan. Biasanya kalau cap yang dari kanan itu Istimewa gitu Mas. istimewa, ada kelainan. Terima kasih Pak Haji, jadi ngerti nih. kalau dari kanan itu katanya Iya kata-katanya itu. pembuatnya itu terakhir kali membuatnya itu. Yang kanan itu ya. Kalau udah mau berakhir atau enggak bakal bikin lagi biasanya itu bakal dari kanan. Berarti pamungkas. Pamungkas, Iya. pamungkas. Golok terakhir berarti. Golok Iya. pamungkas. Ini juga ada yang dari Arab, ininya dari nggak tahu yang jelas keluaran Banten biasanya yang pakai ada wapaknya ini. Kebetulan ininya juga pakai ini apa namanya tuh tanduk gagang tanduk. Nah, di sini ada 3 yang golok-golok seperti ini. Kebetulan lagi ini tanpa disengaja langsung kumpul ya sedikit untuk mengeluarkan supaya bisa mengerti entah gimana itu urusan Allah antara kegunaan atau enggaknya yang jelas Abah Haji cuma merawatnya aja gitu. Kalau yang ini sejenisnya apakah pisau atau apa? Yang kayak gini kan ini bol seperti ciung wanara dari gagangnya ini bukan keris sembarangan, ini keris angker, keris zaman dahulu yang memang antara gagang sama ininya tuh masih asli. Ini combong, yang ini ciung wanara itu monyet putih gitu Itu gagangnya. sejenis keris, pisau atau badik Pak? Oh, badik, ini yang ini badik. Kalau badik kan seperti ini. Kalau kerisnya pastinya ada looknya, ada juga yang brujul gitu. Ini badik kayaknya. Ya intinya Abah Haji juga kurang begitu paham ya. Yang jelas kan Abah Haji cuma merawat, mengamankan dari orang-orang yang sakit. Apa ini juga masih banyak di orang-orang yang dipinjem gitu. Nah kalau ini nih. Oh yang besar. Ini kalau lihat daripada Waduh itu mah besar Ininya banget ya. Pak Majid. serangannya juga nih. Gagalnya juga serang. Naga sosro. Namanya apa? Itu naga bondo. Boleh ini atau ciri-ciri daripada nagabona apa? Ya satu dari ininya gagangnya itu berbentuk naga, juga dari lekukannya kurang paham juga sih, katanya yang memberinya ini Abah Haji naga bondo, naga banda, ada naga sosro. Itu ciri khasnya itu dari dari batangnya itu, dari gagangnya itu. Dari sini ya. Luar biasa. Boleh Boleh. diangkat. Boleh. Boleh ada. Awas terbang.
Ini mah guys, ini aja lah. Sambil ini sharing-sharingan aja, biasa aja ini mah. Ada ritual khusus nggak wajib buat perawatan barang-barang tua seperti ini atau peninggalan-peninggalan seperti ini, ada perawatan yang khusus nggak? Ada. Yang dikhususkan gitu. Biasanya setiap 1 Muharram, ada juga yang 12 Mulud. Kalau Al-Haji pakainya tuh 1 Muharram. 1 Muharram itu biasanya langsung dicuci, cucinya pakai air kelapa, bisa tambah jeruk, tambah yang lain lagi, kembang. Maksudnya merawat lah, tata cara merawat seperti halnya zaman-zaman dahulu ketika membersihkan atau merawat supaya aura perabot atau barang tersebut supaya benar-benar bagus auranya. Pamornya, Pamor, aura gitu. Nah, ada yang bilang kalau ngerawat kayak gitu bisa jatuhnya ke musyrik, itu gimana tuh Pak Haji? Kalau masalah musyrik itu tergantung itikat kita. Itikat kita memang kalau istilah di kitab Sulam Taufik, murtad terbagi 3 bagian: murtad qalbiyah, murtad lisan, istilah itikad, bangsa hati, bangsa lisan, dan juga bangsa fi'liyah, dalam artian dalam tingkah lah istilahnya. Itu kan tergantungnya kebanyakan di hati. Kalau murtad apa seperti musyrik mah, kalau seperti kita merawat kayak gini mah enggak. Orang Sayyidina Ali juga punya Dzulfikar, Iya. Nabi Musa punya tongkat, enggak apa-apa. Soalnya ada orang bapak saya juga, bahkan kakek lah, dia Iya. udah turun temurun. Nah, terakhir tuh kemarin diamanatkan ke saya. Saya tuh bingung karena denger orang yang bilang kayak gitu, katanya jangan ngerawat barang-barang yang istilahnya dipakai ritual kayak Iya, gitu, jangan takut dirawat, jatuh takutnya musyrik. jatuh ke Iya. musyrik gitu. Ya makanya saya tolak. Iya. Nah, Enggak makanya masalah. adanya kumpul kayak gini tuh enaknya apa, kita sambil belajar, sambil mengetahui apa sih yang disebut bisa menjadikan kita musyrik, apa yang tidak menjadikan musyrik. Kalau sekedar melawat itu enggak musyrik, bahkan jadi bagusnya kita melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur kita. Kalau yang musyrik itu yang menyembah patung, yang menyembah batu, yang menyembah ini. Kalau kita meminta sama ini ya musyrik. Ini kan cuma pegangan, nggak jadi masalah. Pegangan itu kita memegang, atau ada yang memegang buat supaya kita lebih tegar hatinya tuh, ada yang memegang uang, ada yang memegang pistol, ada juga yang memegang golok, ada yang memegang sering, bisa jadi ini istilahnya penangan. Padahal kan semuanya juga kalau dibilang istilahnya musyrik ya musyrik aja, tapi kan sekedar kayak gini mah nggak jadi masalah. Berarti kembali ke diri Diri kita kita masing-masing. Bagaimana pendapat Pak Ustadz Majid kayak gitu? Mungkin lebih merinci Bang Haji. Dan mungkin itu saja sementara pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa aja cuma sekedar ini aja, merawat istilahnya supaya jadi menambah pengalaman untuk kita sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.